Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Bagaimana kabarnya di hari ini? Saya harap kita semua selalu diberikan kesehatan dan sukacita yang dari Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, untuk memulai renungan kali ini, saya mengajak kita semua untuk bermain imajinasi. Nah, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya mengimajinasikan kita sebagai seorang yang ingin mendirikan perusahaan. Nah, sebuah perusahaan tentunya kalau ingin mendapatkan tujuan yang baik atau hasil yang baik, mereka pasti akan menciptakan sesuatu barang. Misalkan kita membuat perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan misalnya, tentunya kita akan membuat makanan-makanan yang berinovasi yang sebelumnya tidak pernah ada, tetapi kedepannya akan kita ciptakan yang baru. Atau perusahaan yang bergerak dalam bidang olahraga misalkan, katakanlah Nike, katakanlah Adidas, maka kita akan menciptakan barang-barang seperti sepatu, seperti baju, seperti bola yang sebelumnya tidak pernah ada, tetapi kedepannya akan kita ciptakan menjadi ada. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut agar barang-barang ini yang kita ciptakan ini laku, maka kita membutuhkan target market. Misalkan target market kita adalah anak-anak, atau target market kita adalah remaja, pemuda, orang-orang dewasa misalkan, atau enggak orang-orang yang berumur 20 tahun sampai 25 tahun misalkan. Kita memerlukan target market itu. Nah, untuk mencapai tujuan yang tadi, agar target market kita ini berhasil, maka kita memerlukan rencana atau plan. Nah, untuk menyusun plan ini kita membutuhkan orang lain. Kita perlu bekerja sama. Kita memerlukan teamwork. Tentunya kita sebagai seorang pemimpin, dan nanti di bawah kita ada divisi-divisi yang nanti akan bekerja sesuai bagian-bagiannya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, kehidupan perusahaan ini sebenarnya mirip sekali dengan kehidupan kita sebagai seorang Kristiani dan hubungan kita dengan Allah. Mari saya ajak lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya mengimajinasikan bahwa Allah memiliki perusahaan, dan perusahaannya ini memiliki rencana, yaitu untuk memperindah dunia, untuk membenahi dunia, dan memberikan damai sejahtera kepada dunia. Dan target market Allah adalah bukanlah satu kategorial saja, bukanlah satu golongan saja, tapi seluruh umat manusia. Dan untuk mencapai semua target market ini atau rencana ini, Allah memerlukan rekan, Allah memerlukan teman, Allah memerlukan sahabat, sehingga pada nantinya tujuan ini dapat berjalan dengan baik. Lalu pertanyaannya, siapakah rekan itu? Siapakah teman yang dapat menjadi rekan sepekerja Allah untuk membenahi, untuk memberi damai di dalam dunia? Maka jawabannya adalah kita semua. Kita semua adalah rekan sepekerja Allah. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia menjadi rekan sepekerja Allah? Nah, hal ini juga yang dapat kita lihat di dalam Yeremia 1 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Allah kepada Yeremia, firman Allah berkata seperti ini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda.
Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, perikop ini merupakan kisah Yeremia dipanggil untuk menjadi seorang nabi. Pada saat itu ketika Allah meminta Yeremia untuk menjadi nabi, yang pada saat itu bagi orang-orang Yehuda, Yeremia meresponnya seperti menolak ya. Allah, gimana sih, kan aku ini masih muda, aku ini nggak bisa apa-apa. Aku berbicara aja gelagapan kok. Gimana caranya aku bisa mimpin sebuah bangsa? Gak mungkin lah. Yang lain aja lah Tuhan. Mungkin jawabannya kita imajinasikan seperti itu. Tetapi ketika Yeremia berkata seperti itu, Allah berkata lagi. Allah berkata, aku akan menyertai engkau, jangan takut Yeremia. Aku akan memimpin engkau kemanapun langkah engkau akan pergi. Aku akan tetap di sana dan aku akan bersamamu. Kiranya itulah yang dapat kita imajinasikan di dalam kisah Yeremia ini. Dari kisah Yeremia ini kita mengetahui bahwa kita sejak awal sudah dipilih oleh Allah. Bahkan di dalam ayat yang kelima dikatakan bahwa Allah sudah mengenal kita sebelum kita di dalam rahim kan ibu kita, dan sudah menguduskan kita ketika kita lahir ke dalam dunia. Allah sudah mengenal kita dan Allah sudah menetapkan kita sebagai rekan sekerja Allah. Berbeda halnya dengan perusahaan dalam dunia ini, kita memerlukan surat lamaran misalnya untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Tetapi kalau dalam kekristenan kita tidak memerlukan itu, karena kita memang sudah sejak awal diberikan pekerjaan untuk menjadi rekan sekerja Allah. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau menjadi rekan sepekerja Allah? Lalu pertanyaan kembali, apakah menjadi rekan sepekerja Allah ini kita harus menjadi seorang pendeta? Menjadi seperti Mas Yosua misalkan? Menjadi seperti Mas Faisa misalkan? Maka jawabannya tidak. Seperti layaknya divisi-divisi tadi, maka kita bisa berkarya, kita bisa menjadi rekan sepekerja Allah dimanapun dan apapun pekerjaan kita dan dimanapun kita berada. Kita bisa memberikan hati kita, kita bisa memberikan jiwa kita untuk menjadi rekan sepekerja Allah, untuk membuat dunia ini berbenah, untuk membuat dunia ini indah, untuk membuat dunia ini damai. Tetapi pertanyaannya lagi, apakah kita mau menjadi rekan sekerja Allah? Kiranya kita selalu merefleksikan renungan kali ini untuk kedepannya kita merenungkannya sendiri dan masing-masing. Saya persilakan Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya untuk berdoa secara pribadi, yang nanti saya akan tutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, pada hari ini kami belajar tentang Engkau yang sudah menetapkan kami sebagai rekan sepekerja Engkau ya Allah. Tapi yang menjadi pergumulan kita pada hari ini adalah, apakah kita siap, apakah kita mau menjadi rekan sekerja Allah. Tapi di dalam surat Yeremia Engkau menegaskan bahwa Engkau akan selalu memimpin kita, Engkau akan selalu menuntun kita, dan Engkau akan selalu membimbing kita. Dan kiranya itulah yang akan menguatkan kita untuk selalu dan setia untuk menjadi rekan sepekerjamu di dalam dunia ini. Kiranya apa yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.